menjadi koperasi simpan pinjam SIU, sehingga bisa melaksanakan aspek sektor real. Itu dia. Jadi koperasi ini kami juga melihat dari anggaran dasar anggaran rumah tangganya Pak Perlindungan, inilah koperasi real yang bergerak di bidang pemasaran, tetapi ada produksi, ada konsumsi, ada jasa, dan ada tambahan simpan pinjam. Ada simpan pinjam di sini Pak. Jadi multi pihak dia. Jadi kan ketika ini semua rata-rata, nah saya juga kurang setuju hari itu kalau dibuat ini pengusaha, karena kalau menjadi anggota nanti dari Partonon yang di Siantar sana, yang di mana namanya di Samosir di Parbaba sana, dia jadi enggan dengan nama ini. Tapi nanti dijelaskan juga, karena koperasi sekarang sesuai dengan amanah Undang-Undang 20 adalah koperasi itu adalah memang harus melibatkan UMKM dan jelas regulasinya yang dibuat oleh koperasi. Jadi kami sebagai termasuk juga penginisiasi kepada teman-teman para pengusaha urus termasuk Bu Nelly di sini, karena memang kami juga melihat latar belakangnya. Terlalu banyak kita tokoh di Sumatera Utara ini. Izin Amang Sitorus, banyak tokoh. Saya merasa saya hebat. Yang kami lihat juga penelitian ini ketika kami beberapa waktu lalu ketemu dengan Pak Erick Thohir di Jakarta tanggal 15 Agustus dan Pak Kementerian Koperasi. Kenapa? Mohon maaf, kenapa generasi kita, generasi Sumatera Utara ini di generasi ketiga dia sudah mulai kolek. Contohnya izin nama Lekku Parlin. Ini penelitian SIMAS, Dede Pardede dan lain-lain. Kenapa yang dari Jawa Timur seperti PT Sampurna itu tetap di ranking 10 besar di kekayaan orang terkaya di Indonesia? Ya mereka saya kira dengan komunitinya berkolaborasi dengan wadah seperti koperasi, tetapi ya dalam holding company gitu. Jadi saya juga dengan Lei Parlin secara pribadi, Pak Parlin yang merupakan tokoh Sumatera Utara harus kita dukung ini, dan Pak Parlin juga tolong menyuarakan yang karena Pak Parlin ini juga ketika ketemu mana saya Pak Parlin katanya saran Pak Erick Thohir sama Pak Parlin, kami ketemu tanggal 15 di Jakarta di Sarina. Saya juga menyampaikan bagaimana mengembangkan UMKM yang terwadah dalam koperasi Argado Bonana Binasa ini bisa nanti dipasarkan di Sarina di Jakarta. Tetapi itu sekarang kan pengembangan pemerintah ini mengkolaborasikan pengusaha-pengusaha retail. Pengusaha-pengusaha retail ini artinya pengusaha-pengusaha besar yang mengutamakan para UMKM. Tetapi dudukannya di mana? Seperti itu. Jadi saya sudah diberi kontak person dari yang manajemen Sarina, nanti kita untuk bisa membuat MOU atas nama koperasi ini. Tapi kita juga harus memenuhi aspek legal standing dari aspek koperasi. Dan saya kira saran saya juga kepada pengurus dalam waktu dekat tindak lanjut daripada ini diharapkan nanti bisa dengan Ibu Nelly juga semua bisa beraudiensi dengan Pak Gubernur, Ibu Gubernur dan Pak ini. Dan harapan saya, tadi saya sampaikan sama Pak Lamsiang Sitompul, mungkin ini momen yang bagus Pak Parlin, tanggal 17 Oktober adalah Hari Ulos Nasional. Dan sudah terlalu lama Ulos ini mau dijadikan menjadi apa? Bu Nelly? Untuk akses ke mancanegara. Bukan untuk mendapatkan apa yang dari UNESCO itu. Oh ya, itu dia. Menjadi UNESCO itu. Jadi semua di sini di Sumatera Utara ini terlalu banyak sayalah gitu. Jadi harapan saya melalui dukungan dari Pak Parlin, HBIB nanti dan komunitas lain bisa menyampaikan ke Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara, inilah wadahnya berkolaborasi dengan masyarakat termasuk para UMKM ini. UMKM ini tidak hanya kalau dibuat pun Argado Bonana Binasa ini adalah melambangkan etnis di Sumatera Utara, tidak hanya Batak Toba tetapi Simalungun, Karo, Bapak Deri, Melayu juga. Apakah Melayu dia
batu bara dan Melayu Langkat, dan tidak terlepas dari contohnya kekayaan kita dari sahabat kita yang Tionghoa. Jadi apa kebesaran-kebesaran yang diberikan rahmat Tuhan di Sumatera Utara akan kita kolaborasikan melalui ini. Tapi syaratnya adalah ya satu-satunya menurut kami masuk di dalam wadah koperasi. Gak banyak, saya juga sebagai yang sering berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman. Kadang-kadang kita terlalu puas dengan kesendirian kita, tetapi sustainability bisnis tidak kita pikirkan. Makanya kami sampaikan, kami juga ini sebagian Pak Parlin ini, para pengusaha-pengusaha fashion ini sebagian sudah masuk ke e-katalog nasional. Tinggal masuk dia ke e-katalog lokal supaya bisa masuk di pengadaan barang jasa. Persoalannya adalah apakah pemerintah itu telah juga melihat dari segi aspek marketingnya masuk di digital, apakah ini menjadi perhatian? Apakah tetap masih membenarkan yang biasa? Tolong nanti Pak Parlin, mudah-mudahan Pak Parlin juga secara kalau saya secara pribadi maunya Pak Parlin maulah kiranya diberikan Tuhan rahmat dan ridhonya Pak Parlin kembali lagi masuk ke dunia politis lah, bisa apakah anggota DPD atau apa segala macam. Saya secara pribadi pasti mendukungnya, karena saya lihat Pak Parlin sebentar di sini sebentar di sana bisa memberikan informasi-informasi kepada kita, termasuk kedekatannya dengan berbagai lembaga. Saya tidak ke situ arahnya, tetapi memang harus ada Bapak dan Ibu yang menjadi backupan kita, walaupun ini adalah hasil kebersamaan kita. Yang buat acara ini adalah dari oleh dan untuk kita, dan walaupun ada kita yang berkolektor di sini bergotong royong bagaimana usahanya mulai dari pendirian Pak, termasuk membuat aktenya juga kita gotong royong. Dari hasil yang kita dapatkan itu dibuat oleh itu atas inisiatif Ibu Erika dan Ian Ulos, Ibu Utapia, dan termasuk juga Bu Nelly dan yang lain-lain. Inilah yang mau kita buatkan, termasuk Pak Alex ini. Pak Alex ini udah beberapa kali kan pertemuan di hotelnya Pak. Ibu Helena ya tidak ada kasih apa-apa. Jadi mereka yang kami repotkan gitu. Jadi inilah gotong royong. Beliau ini juga bergerak di bidang usaha sawit juga, termasuk permesinannya. Jadi ini yang mau kita kembangkan melalui koperasi. Jadi kalau makin banyak kita memberi kepada koperasi ini, jasanya pasti akan banyak kita dapatkan gitu. Jadi artinya bukan karena besarnya, tapi berapa yang berkat yang dikasih Tuhan. Ya kita sampaikan ke koperasi, apakah itu simpanan sukarela, kalau simpanan wajib, simpanan pokok kan tetap. Kemudian yang terakhir dari saya kira kalau kita sudah bersatu dan bersama, siapapun itu, orang kecil pun itu, termasuk Partono, ya pasti akan bisa lebih besar. Persoalan yang selama ini mungkin ada dari media di sini adalah ketika Partono sekarang di generasi 20 tahun lagi tetap dia Partono. Kapan dia jadi pengusaha? Saya berpikir begini Pak Parlin, di Sumatera Utara ini begini, ada semacam lost generation ketika berpindah arus bisnis itu. Maksud saya gini, saya tanya beberapa mahasiswa, dia tidak mau tahu dengan bagaimana ke depan dari aspek karakter Sumatera Utara. Dan pemerintah juga, termasuk saya mungkin, mohon maaf, kalau saya sebagai di sini katakanlah sebagai anggota koperasi, yang masih membenarkan yang biasa gitu, bukan membiasakan kebenaran untuk kemudahan dan sebagainya. Tapi kita percaya ketika kita bisa menjadi teladan di rumah Pak Parlin dengan ada ilmu-ilmu dari kementerian dan dari para ahli, termasuk dari Unimed, barangkali bisa juga nanti koperasi ini MOU dengan Unimed dalam rangka kampus Merdeka Pak, yang kita buat di situ. Jadi koperasi ini bisa jadi inkubator bisnis. Siapa dari kita yang bisa melakukan itu, kita siap Pak, tapi atas nama koperasi. Jadi contohnya diunjuklah Ibu Nelly jadi ketua, mengunjungi Bu Nelly jadi narasumber di Unimed. Ya, tentunya Bu Nelly kan dibayar di Unimed membawakan bagaimana koperasi dan usaha-usaha. Setelah itu ya Bu Nelly juga kalau ada rezeki, apakah jadi sukarela dia ke situ, sisihkan sedikit untuk koperasi untuk menjadi modal kita.
Jadi harapan saya ini juga Pak Dipos, Pak Sumamora ini menjadi program sekretaris kita masih di sini ya? Oh iya, wah bisa. Ini juga Pak, kalau saya lihat kalau kita nggak berubah dari kebiasaan lama, aduh, saya sudah bentuk koperasi Habibie, makanya tadi saya singgung Pak, nggak jalan. Kenapa? Karena di dalamnya pertama terus berorientasi bantuan apa yang mau saya dapatkan gitu. Jangan begitu. Jadi kalau kita koperasi itu adalah usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa koperasi-koperasi SEU berkembang? Dan di sini Pak Parlen dari, mungkin ada kita dari Katolik, itu adalah karena jasanya para pastor-pastor dulu yang mereka melihat keadaan ekonomi di masyarakat yang paling bawah yang perlu bantuan. Jadi yang perlu didukungkan ekonominya, dikasih bantuan, makanya SEU ditiru HKBP. Ini contohnya ada serinya koperasi HKBP di Bali nggak jalan Pak, koperasi Minang Sumatera Utara nggak tahu saya pun berusaha karena dicampuri oleh yang lain. Kalau SEU Pak, kalau SEU Bapak dan Ibu sekalian, kita kasih pun uang tidak mau dia balik. Mereka banyak uang, masalahnya karena mereka disimpan pinjam, mereka tidak bisa mendirikan market, mereka tidak, karena tidak diizinnya tidak bisa membuat langsung ekspor, nggak bisa, karena kan jenis koperasi itu hanya ada dua, single purpose business, itulah koperasi simpan pinjam atau SEU, dan multi purpose business, itulah koperasi sektoril. Salah satu itu adalah koperasi Argado Bonani Pinasa. Jadi ini multi sektor, bisa kita pemasaran, bisa dari hulu ke hilir. Contohnya seperti kopi lah contohnya. Kita sudah berkolaborasi dengan petani menyiapkan kopinya, ada yang menyiapkan pengolahannya, ada yang memasarkan, itulah koperasi ini. Kemudian permasalahan kita khususnya di aspek ini tenunkan benang. Mungkin kepada itu permasalahannya sering, kalau nggak salah sekarang berapa per 1 juta berapa sekarang per kodinya per kilo ya, berapa sekarang? Tergantung benangnya itu Pak. Contohnya yang saya nggak ngerti, biar tahu Pak Parlen sekalian, biar kita mengargumentasikannya contohnya ke BUMN, itu masalah.